Om Swastiastu, salam sehat untuk seluruh guru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gede Eka Juni Purwasila, saya guru IPA SMP Kristen Satu Harapan. Kali ini saya akan mengajarkan praktek baik tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Dari permasalahan yang saya temukan, ternyata hasil capaian pembelajaran hanya 40% yang memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Saya juga melihat siswa kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran yang kurang bermakna di mana pembelajaran belum relevan dengan keadaan murid saat ini. Nah, sebelum memutuskan strategi praktek baik, saya terlebih dahulu melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat, kesiapan belajar, profil belajar siswa, dan kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian saya memberikan angket diagnostik kognitif dan non-kognitif dalam bentuk Google Form. Kenapa saya menggunakan Google Form? Agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Angket asesmen diagnostik kognitif berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Sedangkan angket non-kognitif berisi pertanyaan terkait minat, kesiapan belajar, dan profil belajar siswa atau disebut dengan gaya belajar siswa. Nah, setelah itu hasil pemetaan profil belajar siswa yaitu 26% memiliki gaya belajar visual, 9% memiliki gaya belajar audio, serta 65% memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, sedangkan hasil pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa, hasilnya analisis kognitif atau kemampuan awal siswa disajikan dalam bentuk diagram di atas ini. Sedangkan hasil pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa, hasil pemetaan minat, dan analisis kognitif atau disebut dengan kemampuan awal siswa disajikan dalam diagram berikut ini. Berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, saya kemudian memutuskan menggunakan metode inquiry terbimbing dengan strategi flip classroom untuk menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, melalui metode ini, inquiry terbimbing, siswa akan terdorong untuk memahami konsep secara menyeluruh dan mendasar dalam pembelajaran. Sedangkan strategi flip classroom dengan memanfaatkan TIK, teknologi informasi komputer, dalam proses pembelajaran sebelum, selama proses, dan setelah proses pembelajaran. Saat orientasi, sebelum pembelajaran dimulai di kelas, siswa belajar di rumah, yaitu membaca atau menonton video yang diberikan di Google Classroom untuk memfasilitasi siswa yang gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Setelah anak-anak membaca dan menonton video, anak-anak membuat ringkasan dan mengirim di Google Classroom. Setelah itu, anak-anak mengajukan pertanyaan fenomena yang diberikan melalui aplikasi Quizzes. Proses pembelajaran di kelas, hasil pertanyaan yang diajukan menggunakan aplikasi Quizzes didiskusikan dengan guru, permasalahan yang ditemukan dari fenomena dari video tersebut. Membuat hipotesis. Di sini murid membuat hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan yang terjadi pada fenomena tersebut. Apa yang akan dapat terjadi jika manusia menyelam lebih dalam lagi? Murid mengumpulkan data, di mana murid dalam percobaan mengumpulkan data secara berkelompok untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis dari hasil percobaan.
Bagus dia buat. Kan bagus. Nanti ini digunting. Oh, digunting. Seberapa nih? Udah angkat. Wow. Baca petunjuknya. Yang pertama apa? Ini 2 cm. Pakai mana pengharisnya? Lalu, ya. Berarti 2 cm ini kan 0. Lihat sana, yang di sana ngisi kodon nih. Oke, berapa tuh? Oke, dah. Sekarang ukur nih. Dari sini ke sini berapa? 2. 2. Berarti 2 dia. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, nah di sini dia melakukan praktikum percobaan dengan kelompok masing-masing. Menganalisis data, nah di mana murid berdiskusi untuk menganalisis hasil percobaan praktikum melalui studi literatur buku siswa atau secara online siswa mencari informasi di internet. Lalu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian di meja masing-masing. Besar kedalaman yang diberikan maka akan semakin besar. Hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair yang tempatnya ada di atas benda. Untuk nomor 4, coba bandingkan selisih ketinggian air pada pipa. Soal nomor 3, penyebab selisih ketinggian adalah adanya tekanan dari cairan yang diteruskan melalui corong dan selang. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tekanan dari percobaan ini? Menurut kelompok kami, yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah dari kedua cairan itu sendiri, yaitu minyak dan air karena memiliki massa jenis yang berbeda meskipun keduanya adalah cairan. Setelah selesai pembelajaran, siswa diberikan tugas membuat laporan menggunakan Canva atau video yang berisikan hasil dari laporan praktikum tentang tekanan hidrostatis. Terbukti bahwa setelah melakukan praktikum, siswa jadi lebih mengerti dan paham akan materi. Terbukti dari hasil belajar siswa yang meningkat menjadi 79% yang tuntas. Nah, kesan saya sendiri, saya sangat senang dalam pembelajaran kali ini. Karena saya sendiri lebih suka melakukan praktikum ketimbang duduk mendengarkan guru di kelas. Saya sendiri memiliki prinsip kalau IPA itu tidak hanya sekedar teori, melainkan sebuah fakta yang berisikan uji coba. Nah, pesan saya sendiri, semoga dengan kegiatan praktikum seperti ini, siswa dan siswi tidak merasakan bosan dan mereka semangat dalam pembelajaran IPA.